Gimana sih? Hai guys, gue ucapin selamat dulu nih buat lo yang udah stay nunggu kita launch konten pertama. Ya, tapi gue gak jamin sih ini konten yang menarik buat lo. Tapi gue kasih garansi deh kalau ini bakal jadi konten yang bermanfaat. Entah buat sekarang setelah lo dengerin konten ini, besok, lusa, atau bahkan ntar saat lo tiba-tiba kepikiran konten ini lagi. Yap, kagak usah lama-lama lagi deh. Gue bakal mulai konten pertama ini dengan judul Awal Mula. Oke, sebelum kita mulai, yuk siapin dulu catatan dan alat tulisnya biar bisa catat hal-hal yang kira-kira bakal jadi insight buat lo ke depannya. Jangan lupa juga siapin cemilan, biar kalau lapar kagak usah di skip dulu buat ambil cemilan ke dapur atau bahkan beli dulu ke warung. Ya elah lama. Karena gue ngerasain kalau lagi serius belajar, tiba-tiba ke skip hal lain itu pasti buyar deh. Tapi itu gue sih. Next deh di video ke depan, gue bakal bahas juga alasan kenapa kita susah fokus kayak gue tadi. Kalau udah siap, yuk gaskan. Teori pertama, tabula rasa atau kertas kosong. Nama kerennya empirisme. Kita lahir dalam keadaan kosong tanpa membawa apapun. Semua yang kita tahu dan kita bisa dari lahir sampai sekarang, ini hasil dari proses kita belajar. Entah itu kita lihat, dengar, cobain langsung, atau ngediskusiin sama anak tongkrongan. Singkatnya, teori ini tuh nolak pendapat kalau manusia lahir, dia udah bawa potensi, bakat, atau udah punya pengetahuan sebelumnya. Emang sih, teori ini isinya bukan itu doang. Tapi ya gue jelasin singkatnya aja, biar kita cepet dapet simpulan dari konten gue ini. Semoga kedepannya, gue bisa bahas teori ini secara menyeluruh. Teori kedua, genetik atau turunan. Nama kerennya nativisme. Nah, kalau teori kedua ini, sangat-sangat yakin kalau kita lahir tuh udah bawa bakat bawaan atau punya pengetahuan sebelumnya yang diturunin sama orang tua kita. Jadi, kita berkembang tuh ditentuin banget sama faktor-faktor yang diturunin dari keluarga kita. Bahkan, kata teori ini, pendidikan atau belajar tuh gak bisa ngerubah sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir. Contohnya gini deh, misalnya salah satu orang tua lu gak pinter, nah kemungkinan lu juga bakal gak pinter nantinya, meskipun lu udah belajar mati-matian. Kok suram sih kedengerannya ya? Tapi emang gitu sih teori ini bilangnya. Tapi ya dipikir-pikir, teori ini gak sepenuhnya salah loh. Coba aja lu rasain dalam diri lu sendiri. Ada gak sifat-sifat atau kayak bakat yang diturunin orang tua dalam diri lo? Kalau gue sih ada, meski gak dominan ya. Jadi beda banget kan teori yang pertama sama kedua barusan? Ya emang bertolak belakang gitu. Tapi tenang, selanjutnya ada teori yang bakal menyatukan keduanya. Nah, muncullah teori ketiga yang nyatuin kedua teori tadi. Nama keren teorinya konvergensi. Ya bisa dibilang teori ini tuh gabungan kedua teori tadi. Jadi kita lahir tuh emang ada sifat atau bakat-bakat yang diturunin sebelumnya. Tapi dalam perkembangannya dipengaruhin banget oleh lingkungan juga. Simpelnya gini, kalau lu punya potensi atau bakat bawaan yang emang turunan dari keluarga lo, itu gak bisa ngejamin juga lu bakal sukses ngembangin bakat lo itu. Apalagi kalau lingkungan lu gak support, dan lu juga gak sungguh-sungguh dalam ngembangin bakat lo itu. Gitu juga sebaliknya, meski misalnya lu gak punya potensi atau bakat yang diturunin keluarga lo, tapi dalam prosesnya lu belajar dan ngelatih sungguh-sungguh apa yang lo mau. Gede kemungkinan lu bakal sukses dalam hal tersebut. In the end, kedua faktor tadi saling mempengaruhi satu sama lain. Antara faktor turunan atau genetik, maupun lingkungan atau proses belajar. Tapi mana yang lebih dominan antara keduanya? Ya gue gak bisa jawab, karena tiap orang beda-beda potensi dan pola asuh keluarganya. Jadi balik lagi ke lu sendiri. Nah, kira-kira
Kalau lu dukung teori yang mana? Sah-sah aja sih lu mau dukung teori yang manapun. Yang jelas, lu mesti tetap positif dalam ngejalanin hidup. Karena lu gak pernah tahu apa yang ada di depan lu. Ya elah, maksudnya bukan di depan lu sekarang banget, tapi ke depannya. Entah itu besok, lusa, atau entar-entar lagi. Yakinin dalam diri lo, kalau lo mau berusaha lahir batin dengan keras, pasti bakal ada hasil di depan yang bakal lo raih. Tapi ya gue gak bisa mastiin kapan hasilnya bakal lo raih. Mungkin di dunia ini, atau mungkin juga di dunia setelah ini. Oke, segitu dulu materi awal mula ini. Next, kita ketemu di video selanjutnya. Supaya lo gak ketinggalan kapan gue bakal upload video lagi, boleh banget buat lo subscribe, like, bagiin dan nyalain loncengnya dulu biar tetap bisa support gue juga. Bentar. Sebelum video ini habis banget, gue kasih kuis dulu buat kalian. Kuis ini tuh maksudnya buat gambaran supaya kita tahu gimana sih sebenarnya pola asuh orang tua kita. Yaps, jangan lupa isi. Ntar di video selanjutnya bakal gue bahas kalian hasilnya. Satu, jika saya melakukan kesalahan, orang tua akan A. Mengingatkan dan senantiasa menasihati, B. Menghukum dengan tegas agar kesalahan tidak terulang, C. Membiarkan dan tidak peduli dengan kesalahan. 2. Jika terdapat masalah dalam keluarga, bagaimana cara orang tua saya menyelesaikannya? A. Mendiskusikannya dengan anggota keluarga lain, B. Keputusan orang tua adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat, C. Orang tua membiarkan apapun keputusan saya. 3. Jika berada di dekat orang tua, yang saya rasakan, A. Merasa nyaman sebagai sahabat untuk bercerita, B. Merasa terkekang dan terpenjara, C. Merasa biasa saja, tidak ada perubahan. 4. Ketika membuat peraturan dan tugas di rumah yang dilakukan oleh orang tua saya, A. Meminta masukan dari seluruh keluarga, B. Orang tua memutuskan sendiri, C. Tidak ada peraturan dalam rumah. 5. Apabila saya mengalami kesulitan dalam tugas sekolah, orang tua saya akan A. Membantu tapi menginginkan saya lebih mandiri, B. Memarahi karena saya tidak bisa mengerjakan, C. Membantu bahkan ikut mengerjakan sampai selesai. 6. Dalam mengambil keputusan, biasanya orang tua saya A. Memutuskan secara bersama-sama, B. Memaksakan kehendak, C. Membiarkan apapun keputusannya. 7. Ketika di rumah, saya sering A. Bercanda dengan orang tua tapi dalam batas kewajaran, B. Merasa kaku dengan orang tua, C. Sering bercanda dengan orang tua bahkan sampai kelewatan. 8. Dalam melakukan pergaulan, biasanya saya A. Sering mendapat masukan dari orang tua, B. Sering mendapat larangan berteman dengan orang lain, C. Bebas memilih dan bergaul dengan siapapun. 9. Jika pergi keluar rumah, orang tua saya akan A. Mengingatkan saya untuk selalu pulang tepat waktu, B. Membatasi jam pergi dan menghukum jika datang terlambat, C. Membiarkan dan memberikan kebebasan. 10. Jika meminta sesuatu, biasanya orang tua A. Memaklumi jika perintahnya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, B. Memaksa melakukan perintah yang diberikannya meskipun mengecewakan hati, C. Tidak kecewa meskipun tidak sesuai dengan harapannya.